Misalnya untuk bisa dijadikan checklistnya. Ini saya sudah lakukan nggak nih? Ini saya sudah lakukan atau tidak? Kan gitu ya. Nah, sehingga Mhm. dari situlah kita bisa nantinya betul-betul memilih kira-kira yang mana yang paling tepat untuk kita. Karena bisnis kita kan macam-macam, beda-beda. Ada yang Mhm. jasa, ada yang produk, ya, ada yang makanan, ada list kita itu. Nah, itu biasanya Oke. sih untuk situasi krisis ini. Kalau untuk memperbaiki bisnis, itu ya checklistnya yang biasa saya pakai itu adalah Smart Business Map saya itu. Oh, smart Cuma business yang 12 itu Bapak aja. itu yang ini. Yang 12 itu Betul. benar-benar benar. Ya, itu aja checklistnya sebetulnya. Ini juga bisa dipakai checklistnya, tapi ini checklist yang khusus yang saya buat untuk teman-teman bisa pakai. Ya, agar bisa melihat dari bisnisnya apa saja sih yang kena, apa yang tidak. Ini saya sudah perhitungkan atau tidak begitu. Benar benar Karena benar. kalau enggak banyak yang lupa gitu. Oh ya, lupa ya, benar. Betul. Oke. Nah, kalau boleh tahu juga nih Pak nih, sebelum kita lanjut ke Q&A dari teman-teman karena udah ada beberapa yang bertanya juga nyambung ke pandemik ini, saya mau nanya juga satu hal yang apa ya, jadi ketakutan lah ya, nggak cuma buat pengusaha tapi buat para teman-teman pekerja gitu, yaitu PHK kan Pak. Banyak Ya, yang kayak pengusaha luar sana ya bukan dalam artian ingin tapi terpaksa kadang-kadang kan PHK, atau teman saya pun ada beberapa yang akhirnya dipotong gaji dan sebagainya gitu. Karena emang ya. mungkin dari sudut pandang kita, salah satu cost yang bisa dipotong ya cost dari HR gitu kan Pak, atau human capital gitu kan, yang bisa kita potong Mhm. karena cukup besar. Kayak saya akuin pun kayak tadi seperti yang pada dikatakan Pak Budi, emang selain HPP atau harga pokok, gaji dan sebagainya juga bisa dikatakan cukup besar kan kalau kita lihat-lihat lagi gitu. Nah, rata-rata Ya. pengusaha larinya ke sana gitu. Nah, kalau dari Pak Budi ini yang mungkin udah berpengalaman bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun di korporasi atau bahkan sampai sekarang di startup, kira-kira nih Pak, lain deh selain misalnya opsi kita untuk nge-PH karyawan, ada nggak sih mungkin lini lain yang bisa kita kurangi, yang atau biasanya Pak Budi tahu, oh lebih baik daripada ngurangin karyawan, mending potong di bagian ini gitu Pak, kira-kira. Nah, kalau kalau dilihat dari apa yang saya sampaikan di 7 ya tahapan itu ya, tujuh prioritas ya, kan ada mengenai kelola biaya dan efisiensi. Hmm. Nah, di dalam kelola biaya dan efisiensi itu sebetulnya sudah ada itu listnya apa saja yang duluan ini. Misalnya kita buatkan Hmm. matriks. Jadi stepnya adalah kita buatkan dulu matriks ya. Matriks itu adalah list ya dari misalnya biaya-biaya yang terbesar sampai yang terkecil Hmm. ya. Jadi sehingga kita bisa fokus gitu ya kepada yang besar-besar dulu. Nah, yang mana itu yang besar? Nah, biasanya yang besar-besar itu kalau biaya itu di luar HPP, ya itu biaya orang itu. Ya gitu. Jadi Seperti itu biasa kalau sih. kalaupun kita kita kurangi misalnya kurangilah kopinya misalnya nggak usah ada kopi setiap bulan misalnya. Ya emangnya berapa sih kopi setiap bulan kan itu? Hmm. Walaupun itu akan kita kurangi juga, tapi tidak akan bisa menyelamatkan kan itu persoalannya. Iya Nah, benar-benar. jadi misalnya kemudian juga misalnya bagaimana kita mencoba apa ya tadi itu ya HPP-nya misalnya ya HPP-nya ini katakanlah kita tata ulang ya. Misalnya bahannya kita buat yang lebih efisien ya atau kita kurangi tapi mudah-mudahan rasanya mungkin tidak berubah atau kalau dia Hmm. fashion misalnya dicari tekstilnya yang lebih mudah murah sehingga harganya bisa turun dan kita dapat efisiensi misalnya. Tapi ujung-ujungnya kalau semuanya itu sudah dicoba diambil ambil 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 dan tidak untuk membuat kita bisa survive, ya itulah yang terakhir last resortnya ya saya bilang ya orang suka nggak suka Hmm. kan Betul, itu. betul. Ya kita mau hidup atau mati kan tinggal itu aja pertanyaannya. Makanya Sepakat, kemarin sepakat. sering juga saya ditanya sama teman-teman yang sudah punya perusahaan-perusahaan yang besar, ada 1.000 orang karyawan ya, ada yang 2.000, ada yang 5.000. Lalu dia bilang, waduh saya harus mengeluarkan 500 orang. Ya saya bilang, saya pernah mengeluarkan 5.000 orang di Coca-Cola dulu, pada saat krisis tahun 98. Nah Oh, kita mau menyelamatkan 15.000 atau menyelamatkan 5.000 ya.
Nah, jadi artinya bagi saya adalah kalau kita harus mengorbankan 100 orang di kapal yang 1000 orang untuk menyelamatkan semuanya, atau kita selamatkan 100 itu tapi 1000 itu tenggelam bersama-sama kita. Hmm. Itu dilema yang sulit gitu. Nah, cuman Iya tinggal sih. caranya adalah bagaimana kita misalnya, kalaupun kita harus mengeluarkan orang itu, mungkin caranya yang harus kita perhatikan. Masih manusiawi ya. Kapan perlu sebetulnya teman-teman yang misalnya yang terpaksa harus mengeluarkan orang, manfaatkan mereka malah menjadi mungkin tenaga penjual kita yang variable Hmm. cost-nya, yang tidak fix. Ah ya. Mungkin bisa juga diberikan modal mereka misalnya ya. Ya udahlah kalau misalnya saya misalnya punya fashion misalnya ya. Lalu saya terpaksa ngurangi orang. Ya udahlah, gue kasih modal nih lo. Lu bawa berapa 20 biji baju. Buat Misalnya lu dijualin lagi jual, gitu ya. jualin lagi, nih nanti sekian persen untuk lu, nanti lu store ke gua berapa misalnya ya. Atau apa aja, bisnis makanan juga begitu. Jadi malahan, selain dari memang kita pertama mengeluarkan biaya kita, tetapi juga sekaligus malah kita bisa membantu mungkin malahan pendapatan kita karena kita bertambah malahan orang yang ikut membantu menjual kita. Itu salah satu cara yang bisa dilakukan juga. Benar-benar. Oh, benar itu mungkin banyak yang nggak kepikiran, tapi emang benar berarti kata Pak Budi tadi buat teman-teman yang mungkin udah di arah sana nih sebenarnya coba bisa kita review lagi apa ya buat matrix biaya mana nih dari yang terbesar sampai terkecil. Ya walau sih memang pasti tadi kata Pak Budi juga bilang pasti biaya human resource-nya ada di atas kan besar gitu. Tapi kalau bisa ya Ya, banyak hal-hal seperti bahan baku bisa kita kurangin seperti tadi kata Pak Budi juga. Kalau kita produksi ya, makanan mungkin packagingnya bisa yang awalnya aluminium ya sementara diganti plastik misalnya kan. Yang lebih ke ya. arah memotong kas yang kecil-kecil mungkin bisa ngebantu lah gitu. Dan juga kayak tadi kata Pak Budi bisa juga buat karyawan-karyawan yang terpaksa banget di PHK atau di apa bisa lah kita bantu dengan cara tadi mungkin bisa Ya, jadi salesnya kita dan sebagainya, at least kita bisa ngebantu. Dan yang pasti betul. tata keramanya apa ya, jangan sampai kayak lebih ke arah ada cara yang baik lah untuk kalaupun Ya, sepahit-pahitnya kita harus memecat atau menghentikan karyawan tersebut kayak gitu. betul. Ada juga cara ya yang bisa dilakukan dan juga itu banyak sering itu saya punya pengalaman ya. Kemudian juga kemarin saya ada live dengan Pak Dodi Nurzani ya salah Oh seorang ya Pak panel Budi ya. expertnya bisnis ID juga. Nah, Heeh. salah satu yang bisa dilakukan itu adalah membagi 3 karyawannya. Jadi satu adalah Hmm. karyawan yang memang betul-betul harus kita punya, nggak mungkin juga kita buang dia, nggak mungkin kita pecat dia, nggak mungkin kita keluarkan dia. Itu core-nya, intinya. Hmm. Katakanlah kita punya 100 karyawan ya. Jadi kita Yes. misalnya hanya sanggup membiayai cuman 25 karyawan. Berarti 75 harus keluar. Nah, yang Hmm. 25 ini siapa kan gitu. Nah, jadi 25 inilah yang kita pilih yang intinya, yang punya potensi ke depan, kemudian yang performanya memang bagus ya, tentunya loyal dengan kita, punya integritas misalnya. Nah, yang 75 lagi bagaimana? Nah, 75 itu bisa dibagi dua misalnya. Yang betul-betul kita nggak perlu ya, yang mungkin selama ini mungkin pekerjaannya juga nggak banyak gitu ya. Nah, mungkin Hmm. itu yang duluan kita rilis istilahnya, keluarkan. Nah, mungkin masih ada sisa di tengah-tengah itu yang kita belum pasti pengen merilis dia. Dia masih bagus sebetulnya, tapi kita nggak sanggup lagi bayarnya dia. Nah, mungkin Hmm. saja itu kita berikan dia misalnya cuti tanpa gaji. Tapi kita kasihkan modal dia untuk bisa berjualan misalnya. Nah, tapi servisnya ya tahun dia bekerja masih tetap kita hitung karena dianggap sebagai cuti. Tapi cutinya tidak ada digaji gitu. Itu yang namanya unpaid Hmm. leave istilahnya ya kalau di Unpaid dalam leave. itu. Oke, benar. Itu bisa juga gitu ya. Jadi banyak caranya kombinasi dari beberapa hal yang bisa kita lakukan kalau memang kita merasa kategori dari karyawan itu ada 3 yang bisa mungkin menyelamatkan bisnis kita gitu. Oke, makasih banget tadi bener sih berarti emang kita tuh ngebagi juga tipikal-tipikal karyawannya tadi kalau kata Pak Budi mana yang kita butuh, mana yang mungkin kalau unpaid leave ini kasusnya kayak pramugari Pak ya bener nggak ya? Kira-kira pramugari yang dicutikan terpaksa. Bisa, bisa juga, Bener, 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 ya, bener, bener. bisa juga. Garuda sekarang sudah potong gaji. Banyak orang sudah potong gaji sekarang.
Jadi salah satunya potong gaji, itu juga bisa ya. Tapi kalau nggak cukup potong gaji, ya berarti kan mungkin dirumahkan dulu. Ya, Hmm. dirumahkan istilahnya. Itu berarti dirumahkan, dia masih karyawan, tapi nggak digaji gitu ya. Nah, jadi bisa juga setelah itu ya udah udah dirumahkan, nggak digaji, tapi lama-lama ekonomi ini masih belum pulih juga setahun lagi. Mungkin dari situlah mungkin baru harus di PHK misalnya. Itu juga bisa. Tapi PHK Oke. orang, kalau kita mengikuti hukum, itu juga banyak anu caranya gitu. Jadi nggak bisa Hmm. sembarangan juga Iya. sebetulnya. Benar, benar, benar. Ya, tapi untuk teman-teman Benar, UKM benar. ya sudahlah. Yang penting negosiasi, yang penting ada kesepakatan bersama. Itu yang penting. Yang penting ke satu pihak lah ya, sama-sama Ya, jangan menyakiti juga kayak betul, gitu, betul. betul. Iya, betul Nah, sekali. sekarang nih kita langsung ke Q&A. Nah, tadi kita udah beberapa kali melihat pertanyaan-pertanyaan. Ada satu nih pertanyaan cukup menarik nih, Pak. Dari My Summer Blossom. Yaitu, Ya. kalau HPP kita 1.000, tapi saat ini kemampuan orang hanya bisa beli di bawah 900. Nah, kayak berarti Mhm. mirip tadi Bapak bilang lebih ke arah konsumen yang daya belinya menurun nih, Pak. Nah, Ya. kita hold barang aja atau lepas dengan harga 900 dengan catatan barang itu saat ini cocok buat di rumah aja tapi daya beli rendah Mhm. banget. Oh, kayak gitu. Jadi kayak berarti sebenarnya produknya dibutuhin nih Pak, buat orang Ya. di rumah aja, tapi daya beli konsumen emang ternyata faktor rendah dan harga Ya. di bawah HPP yang kalau 1.000 daya beli rata-rata konsumen 900 misalnya. Nah, kira-kira Ya. gimana nih Pak? Apa kita tahan, hold aja harga tetap, atau ya udah banting harga ikutin pasar? Itu yang saya bilang tadi itu sebetulnya. Jadi kita harus yang namanya tergantung saya nggak tahu produknya apa, tapi saya Hmm. berasumsi misalnya, katakanlah misalnya tadi itu kita menjual sampo ya. Orang masih sabun lah, sabun ya, sabun atau sampo ya. Yang kita jual itu misalnya 1 liter Yes. ya. Kita hanya punya satu paket 1 liter. Nah, harga pokoknya 1.000 tadi itu. Nah, sekarang ini orang ekonomi turun, orang nggak sanggup beli nih, ya. Jadi nggak sanggup beli, tadi itu HPP-nya 1.000, misalnya dia jual jadi 2.000 misalnya ya. Nah, sekarang orang nggak bisa beli 2.000 karena nggak punya duit 2.000. Dia hanya punya duit 1.000 kan itu ya. Tapi barang yang kita jual hanya yang 1 liter yang harganya 2.000. Lalu bagaimana? Nah, salah satunya adalah membuat produk yang downsizing, diperkecil. Makanya Hmm. sekarang ini saya bilang perusahaan-perusahaan asing, perusahaan besar itu supaya orang tetap memakai brandnya dia, tapi dia tahu kemampuan orang menurun, makanya dia keluarkanlah paket-paket ekonomis, saset, apa aja saset sekarang ada. Susu kental Hmm. manis aja ada sasetnya, sambal aja ada sasetnya, sampo ada sasetnya, ya mungkin semuanya ada saset. Kenapa? Karena daripada orang membeli merek lain, mending orang tuh membeli produk saya walaupun hanya satu saset, karena itulah kemampuan Ah, orang. Jadi oke. HPP-nya tentunya menyesuaikan. Kalau HPP-nya tadi itu untuk 1 liter itu 1.000, kalau dia menjadikan itu misalnya 500 mili, tentunya HPP-nya harusnya turun dong, ya bukan lagi 1.000 kan itu. Hmm. Nah, Hmm. jadi sehingga nggak perlu jual di harganya 2.000, mungkin yang 500 itu kita jualnya cuman misalnya 1.000 misalnya. Itu juga Ya, bisa yang penting dilakukan tuh kan itu. nggak jual rugi lah ya kalau tadi kata Pak Budi itu yang penting jangan sampai jual rugi Iya, kayak gitu kan Pak ya. kalau bisa nggak jual rugi kalau kita masih terus mau memproduksi. Tapi kalau misalnya kita Hmm. punya bahan baku yang udah menumpuk nggak kepake, daripada dia basi, ya jual rugi juga nggak masalah kalau itu Oke, bagi saya. oke. Ah, In tapi case kalau kalau Anda emang udah jual rugi, menumpuk ya Pak. ya, tapi kalau Anda tetap mau jualan, lalu Anda jual rugi terus, ya setiap Anda jualan, Anda menanggung rugi orang, menanggung rugi terus kan itu. Ya, udah, Buat udah. apa? Menggali lubang Anda. Oke. Gitu. Nah, lalu juga pertanyaan dari Rasi Rido. Mm-mm. Pak, oh ini mungkin lagi tren sekarang banyak kan pengusaha sekarang personal branding. Nah, jadi yang Ya. ditanya adalah pada saat seperti ini masih penting nggak Pak untuk personal branding dari Rasi Rido? Hmm.
Ya saya juga nggak tahu manfaatnya untuk teman-teman itu personal branding itu apa kan gitu ya. Karena biasanya personal branding itu tidak diperhatikan orang ya kalau memang tujuannya itu hanya sekedar untuk misalnya dia dikenal di pekerjaan biasa di keluarga. Jadi tidak ada perhatian khusus ya. Dia terbentuk sendiri gitu ya. Tapi kalau misalnya ada manfaatnya untuk Anda, ya secara positif, Anda punya personal branding tersendiri, maka bangun personal branding Anda kapan saja, tidak harus sekarang juga boleh, sekarang juga boleh, tidak ada hubungannya menurut saya gitu. Yang penting itu tujuannya apa sih Anda membangun personal branding itu, dan personal brandingnya Ah, seperti apa kan gitu, yang Anda inginkan hmm. gitu. Sebab kalau enggak ya buat apa kan gitu. Kita melakukan itu. Jadi orang juga artinya ada effort, ada usaha yang harus kita lakukan untuk membangun personal branding itu sendiri. Jadi Jadi harus kalau ada kalau tujuannya dulu ya, Pak. harus ada tujuan dong buat apa? Kalau enggak kita juga enggak jelas personal branding apa yang kita mau bangun karena tujuannya juga Iya, enggak jelas betul, betul, betul. kan Betul, gitu. betul, betul, betul. Nah, saya kasih contoh misalnya waktu dulu sebelum saya pensiun 2010, saya tidak kenal UMKM ini. Artinya saya kenal UKM, tapi Hmm. saya tidak pernah touch, saya tidak pernah pegang Nggak UKM. pernah keep in touch langsung Nggak lah ya, ya. pernah, karena Nah, saya perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan betul. asing, ya, yang triliunan segala macam. Dan kebanyakan orang-orang tahunya saya, personal brand saya pada saat itu adalah Budi Isman itu yang selalu mencari peluang untuk memperbaiki perusahaan, kemudian setelah itu dijual dengan harga yang tinggi kayak gitu ya. Atau Hmm. troubleshooter ya, kalau ada perusahaan yang bermasalah dia bisa memperbaiki. Itu personal brand saya waktu itu. Nah, tapi setelah saya pensiun 2010, ya saya merubah, men-shifting sehingga personal brand saya berubah gitu. Sehingga saya dikenal Hmm. menjadi ya pembina UKM, ya yang apa pegiat entrepreneurship itu yang saya bangun. Makanya style saya jadi berbeda, mungkin ya tinggal satu-satunya yang nggak yang sama dengan dulu itulah jam merah saya aja, yang lain itu mungkin Nah, sekarang saya nggak pakai lagi batik, saya pakai baju kaos tok misalnya, menyesuaikan diri juga misalnya. ah, Jadi itu sepakat, contoh-contoh sepakat. personal branding yang untuk apa sih tujuannya? Karena saya harus memakai personal branding saya karena tujuannya saya ingin membina para entrepreneurs. Nggak bisa saya pakai personal branding saya dulu gitu. Hmm. Nah, ini saya ada pertanyaan yang kayaknya eh kok saya salah pencet. Bentar. Ada pertanyaan tadi yang jawabannya bukan hari ini tapi kayaknya besok nih, Pak. Yaitu branding dulu atau jualan Nah, dulu. besok gitu. Kayaknya besoknya nggak, Pak, kira-kira. Besok Durasi dulu gitu. nih ya. Ya, Saya kemarin masih ingat waktu saya baca Q&A-nya kayak nggak asing. Tadi saya ya, buka laptop, oh bener. Belum lewat buat Rasi Rido nih bahasannya lebih detail ada di Bisnis Forum ya Pak besok. business forum ya Dari besok ya. acaranya Pak Budi Jam dengan 10. Dodi Zulkifli, salah satu pakar Ya, branding. Mungkin saya nggak bisa dengar nih eh, suaranya di Rian, nggak dengar saya. Mic-nya mungkin itu ya, mic-nya Rian itu saya nggak bisa dengar itu suaranya. Bisa dengar nggak suaranya? Nggak bisa kan, Rian ya? Suara saya dengar?
Ya, suara saya ada, tapi Rian kayaknya nggak ada itu, hilang. Gambarnya ada gitu. Mungkin sambil saya jawab aja, saya lihat ada pertanyaan tadi itu, ada nanya saya GM-nya dibeli dulu ya Pak, kemudian dijual. Iya betul. Maksudnya bukan duit saya sih, duit orang gitu ya. Oke, masih belum kedengaran itu Rian suaranya. Rasa perubahan personal branding, apakah ada perubahan perilaku yang dibutuhkan? Ya, tidak 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 banyak ini pelakunya sama, cuman stylenya aja agak sedikit berbeda. Saya mungkin style saya lebih banyak baju kaosan gitu ya, celana jeans gitu ya, nggak formal-formal amat ya. Nah, sehingga lebih enak lah bagi teman-teman para entrepreneurs dan gitu. Masih belum dengar itu suaranya. Gimana cara hitung THR freelancer? Freelancer ya. Freelancer ya kalau kalau aturannya kan THR itu lo prorata dari bulan yang dia bekerja ya, untuk setahun dari THR itu. Jadi tinggal dikerja. Kalau rata-rata dia bekerja misalnya 6 bulan dalam setahun, berarti 6/12, sekitar 50% dari THR itu yang caranya untuk membangunnya gitu. Itu mungkin ya, nggak kedengaran nih Rian, ya. Terima kasih Yulianto juga untuk apresiasinya ya. Memang ya manfaatnya untuk kita sharing-sharing, mudah-mudahan banyak manfaatnya untuk teman-teman semua.